Ya, belakangan marak terungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di sejumlah daerah. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sampaikan kepada Presiden ada sindikat yang sulit tersentuh hukum karena di-backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini. Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun di Indonesia sangat memprihatinkan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani menyebut kasus ini juga turut dilakukan oleh sindikat yang tak tersentuh hukum. Benny menilai oknum sejumlah kalangan ini berperan serta ikut mengendalikan TPPO. Adanya backing terhadap pelaku atau bandar pemilik uang membuat kejahatan kemanusiaan ini sulit diungkap. Ironisnya, 80% korbannya adalah perempuan yang merupakan ibu-ibu. Di depan Presiden dan semua pimpinan kementerian lembaga, saya katakan, Pak Presiden, kenapa kejahatan ini sindikatnya menjadi kelompok yang the untouchable, sulit disentuh oleh hukum, karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Presiden. Terkait hal ini, Migran Care soroti terkait Undang-Undang TPPO yang telah berusia lebih dari 16 tahun. Mereka menilai perlu ada revisi agar sesuai dengan perkembangan zaman, terlebih saat ini para pelaku telah merambah dunia digital seperti media sosial untuk merekrut para korban. Kelamaan usia dari undang-undang ini sendiri, ini kan perlu adanya sebuah revisi dari undang-undang itu sendiri untuk biar sesuai lah dengan zamannya ini. Mengenai digital itu sendiri kan, kejahatan digital di dalam pekerja migran Indonesia ataupun dalam TPPO itu sendiri kan belum terbaca dalam undang-undang TPPO ini. Nah, kami harapkan untuk segeralah kita kaji bersama untuk mendorong revisi undang-undang TPPO. Ketua BP2MI juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memberantas tindak pidana ini. Ia berharap ada upaya penegakan hukum lanjutan untuk melindungi hak para pekerja migran. Tak hanya calonnya saja yang ditangkap, namun juga bandar yang memiliki uang. Patrick Jonathan, Nopal Yu Henry melaporkan untuk NET.